Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Hari ini di materi sosiologi kelas 11, Pak Iman akan membahas tentang penelitian sosial tentang pemecahan konflik dan kekerasan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu konflik, apa itu kekerasan, dan apa itu integrasi sosial dan disintegrasi sosial. Nah, materinya ini saling berkaitan. Jadi pertama konflik, terus kekerasan, lalu ada integrasi sosial dan ada reintegrasi sosial. Nah, ini saling berkaitan sehingga di sini perlu ada suatu penyelesaian. Nah, penyelesaian itu ini harus dianalisis. Sebagai seorang yang bijak, sebagai seorang yang berintelektual, kita harus menganalisisnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang ilmiah, scientific. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu penelitian sosial tentang pemecahan konflik dan kekerasan. Nah, ini di LKS kalian halaman 64 ini sudah dijelaskan tentang apa itu pemetaan sosial. Pemetaan sosial itu apa? Pemetaan sosial itu merupakan satu proses penggambaran masyarakat yang sistematis, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat. Jadi data-data yang ada di masyarakat, masalah-masalah apa yang ada di masyarakat, ini kita harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Sebagai seorang yang sosial, kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa memetakan sosial, memetakan masyarakat. Nah, apa tujuannya? Tujuan utama pemetaan sosial ini diperolehnya program prioritas dan alokasi sumber dalam penguatan kelompok sosial. Jadi ini kita akan mengetahui program-program prioritas yang ada di masyarakat, termasuk juga alokasi sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya alam, itu apa yang ada di dalam masyarakat itu, gitu loh. Kita biar tahu semuanya. Lalu selain itu kita juga akan mengetahui apa itu pengaruh apa yang kuat di masyarakat. Itu tujuan yang secara utama. Tujuan utamanya. Lalu tujuan secara khusus ini sudah ada di LKS kalian halaman 65. Ini tujuan pertama adalah tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial. Jadi ini berkaitan dengan pelayanan sosial yang ada di masyarakat. Lalu ini diperolehnya info peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial. Lalu yang ketiga, diperoleh peta-peta tematik yang dengan sistem informasi geografi. Jadi yang tujuan nomor 3 ini masih ada kaitannya di mapel geografi tentang sistem informasi geografi atau SIG. Sehingga ketika kita tahu tujuan ini, maka kita dapat mengidentifikasikan pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk di masyarakat itu apa. Kita bisa mengidentifikasi itu semua. Lalu yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri di halaman 65. Tuh. Lalu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pemetaan sosial. Kelebihan pemetaan sosial yang pertama ini bisa
dapat mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di daerah yang teliti. Semisal di daerah masyarakat bandaran rel kereta api. Ini saya spesifikkan di masyarakat bandaran rel kereta api. Nah, ini kita bisa mengetahui kondisi mereka itu seperti apa di sana. Apakah sama nggak dengan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah perumahan? Nah, ini kan tentunya juga berbeda. Maka dari itu, kelebihan pemetaan sosial itu. Jadi kita bisa mengetahui nih kondisi masyarakat di sana itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua ada menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan penanggulangan kemiskinan di satu daerah yang teliti. Nah, ini masih ada hubungannya nomor satu. Ketika kita sudah tahu modalnya, maka kita juga tahu apakah masyarakat yang tinggal di bandaran rel kereta api itu masuk dalam angka kemiskinan yang tinggi atau tidak gitu loh. Jadi kita bisa mengidentifikasikan itu semua. Lalu yang ketiga, kita bisa merumuskan pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di daerah yang kita teliti. Ketika kita sudah mengetahui ini, oh ternyata ini masuk daerah kemiskinan, maka usaha apa yang akan kita lakukan? Nah, ini itu apa? Apakah dengan memberikan modal ataukah dengan memberikan semacam lapangan usaha? Nah, ini kita harus identifikasikan. Nah, maka dari itu pemetaan sosial ini sangat bermanfaat. Jadi itu 3 kelebihannya. Nah, selain memiliki kelebihan, maka pemetaan sosial juga memiliki suatu kekurangan. Apa kekurangannya? Di LKS kalian sudah ada. Pertama ini, lembaga harus punya aturan. Jelas, jadi pasti akan ribet di aturan. Aturannya jelas atau tidak? Karena kalau tidak ada aturan, maka banyak masyarakat yang akan meremehkan penelitian kita.